Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Insyaallah khair ya nak. Anak-anak soleh ustazah, hari ini sudah zikir pagi? Insyaallah sudah ya. Jadi kalau ada yang belum zikir pagi, maka zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan pembelajaran yang ustazah berikan pada hari ini. Ya, baiklah anak-anak. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan ya untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran walaupun melalui daring. Jadi, ustazah harap anak-anak selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan tetap patuhi protokoler kesehatan. Ustazah harap anak-anak sudah siap dan semangat mengikuti pelajaran hari ini ya, Nak. Ya, jadi siapkan buku dan alat tulisnya ya, Nak. Jadi sebelum kita mulai ya, kita baca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, baiklah anak-anak. Kita belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran pertama. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya seperti sapi, unta, kuda, kerbau, dan lain sebagainya. Jadi ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas dan ada juga hewan ternak untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Jadi hewan ternak itu adalah hewan yang sengaja dipelihara ya, Nak. Saya ulangi, hewan ternak itu adalah hewan yang sengaja dipelihara dan dirawat oleh manusia untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti unta, sapi, kuda, domba, ayam, dan hewan lainnya. Nah, manusia ya dapat memanfaatkan bulu dari hewan ternak. Untuk apa? Untuk dijadikan kain ya, yang dapat menghangatkan tubuh. Kemudian dagingnya juga bisa kita ambil ya, yaitu untuk dikonsumsi. Kemudian susunya untuk diminum. Jadi kekuatan hewan ternak sebagai alat transportasi dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu di bumi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, manusia harus terus berusaha dengan memberikan nutrisi dan gizi yang baik pada hewan ternak. Agar apa? Agar manfaat dari hewan ternak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jadi, menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan. Sebagai apa? Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks ya. Pada pembelajaran sebelumnya, Ustazah sudah menyampaikan ya, sudah menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membaca teks ya. Yang pertama, itu adalah lafal, intonasi suara, ekspresi, tanda baca, dan suara yang lantang yang dapat didengar orang lain dengan jelas. Jadi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ya dongeng tidak ada di dalam agama kita ya, agama Islam. Tetapi anak-anak ustazah itu cukup mengetahuinya saja dan tidak untuk diamalkan. Nah, di sini ada dongeng yang ustazah lampirkan, maka bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Nah, di sini ada ayam jago baru ya. Pengarangnya itu anonim. Jadi, maksud dari anonim ini adalah orangnya tidak diketahui ya. Nah, jadi di sini ya dongengnya isinya ya. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali.
Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makanan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba, terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Nah, jadi dongeng ini ya diambil dari rumahdongeng.com. Selanjutnya, ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya, yang pertama, Benny itu memasukkan ya anak-anak ayam itu secara berkelompok. Benny memasukkan ya 2 ekor anak ayam ini setiap kandang. Nah, ini ya. Jadi, ini ada 2 ekor anak ayam dimasukkan ke dalam kandang, ya. Jadi, ini ada 10 ekor anak ayam. Nah, jadi setiap ini jadi ada 5 kandang ya, nak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kandang ya untuk anak-anak ayam Benny. Jadi dibuat dalam kalimat matematikanya penulisan lambang bilangan itu 5 dikali 2. Karena apa? Karena ada 5 kandang anak ayam ya. Yang jumlahnya itu setiap kandang adalah 2 ekor. Nah, ini maksudnya ya, nak. Maka 5 dikali 2 itu sama dengan 10 ya dari jumlah keseluruhan anak ayam ini ya, nak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya Benny itu memasukkan ini diubah ya 5 ekor ayam ya. Jadi ada 2 kandang ya. Setiap kandangnya itu dimasukkan 5 ekor anak ayam. Jadi untuk penulisan lambang bilangannya itu dia menjadi 2 dikali 5. Sama dengan hasilnya sama ya, yaitu 10. Maka kesimpulannya ya 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Itu hasilnya yaitu 10. Jadi di dalam perkalian ini itu berlaku juga sifat pertukaran seperti pembelajaran sebelumnya ya, yaitu berlaku sifat pertukaran pada penjumlahan. Jadi di perkalian ini juga ya berlaku sifat pertukaran ya. Walaupun tempatnya dipindah, maka hasilnya itu tetap sama. Contohnya yang selanjutnya ya. Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok.
Nah, di sini ya Benny ya meletakkan setiap kandang itu ayamnya ada 6 ekor. Jadi ada 2 kandang ayam jago. Maka dalam kalimat matematikanya bisa dituliskan ya lambang bilangannya itu 2 dikali 6. Karena apa? Karena terdapat 2 kandang ayam dengan masing-masing jumlahnya itu ada 6. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasil ya 2 dikali 6 ini sama dengan 12. Selanjutnya jika ditukar ya ini maka hasilnya tetap sama ya. Bisa perhatikan gambar berikut ini. Nah, kemudian Benny memasukkan ya di setiap kandang itu 2 ekor anak ayam. Jadi ada 6 kandang ya. Jadi ada 6 kandang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Maka penulisan lambang bilangannya itu menjadi 6 dikali 2. Maksudnya ada 6 kandang ya. Ada 6 kandang, kemudian isinya itu setiap kandang adalah 2 ekor. Maka hasilnya itu tetap sama, yaitu 12. Maka kesimpulannya adalah ya 2 dikali 6 itu sama dia Ustazah ulangi ya, kesimpulannya 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Hasilnya itu sama-sama 12. Mudah kan untuk menyelesaikan? Insya Allah paham semua ya, karena di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar. Tetapi ini yang kemarin itu penjumlahan dan sekarang ini adalah perkalian. Nah, kita lanjut. Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Nah, caranya ya, yang pertama itu berdiri tegak. Yang kedua, tekukan kedua siku di samping badan. Yang ketiga, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah secara perlahan. Selanjutnya, gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Selanjutnya, lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu. Ini gerakan ya, mengepakkan sayap seperti yang dilakukan ayam. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu, burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Nah, anak-anak, ini ya di pembelajaran 2 itu masih belajar dongeng ya. Di pembelajaran 1 tadi sudah Ustazah sampaikan ya. Dongeng ayam jago baru, dan kita tidak sudah Ustazah jelaskan di pembelajaran 2 juga ada dongeng. Nanti anak-anak itu bisa membacanya saja ya di halaman 66 sampai di halaman 67. Nah, kita lanjutkan. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam, ya. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Jadi Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang, ya. Jadi ayah Benny itu memelihara burung beo. Jadi burung beo burung ayahnya si Benny ini bisa bicara. Ayah juga ya orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Maksudnya ini ayahnya Benny ini suka bercanda ya nak. Ya. Jadi ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo
ayah. Nah, setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga, ada yang memiliki sifat sama dan ada juga yang berbeda. Jadi, dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny itu rajin dan menyukai binatang. Nah, kalau sifat ayah Benny bagaimana, Nak? Ya, sifat ayah Benny itu menyukai binatang juga, ya. Karena ayah Benny itu memelihara burung beo dan membantu Benny, ya. Membantu Benny untuk membuat kandang ayam. Nah, setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat ada yang memiliki sifat yang sama, ada juga yang berbeda. Karena apa? Karena setiap individu itu memiliki keberagaman yang berbeda-beda dari segi suku, ras, dan agama. Namun, dengan adanya perbedaan sifat, kita bisa saling memahami, menghargai, dan menghormati antar individu serta selalu menunjukkan sikap yang baik dan bekerja sama tanpa membeda-bedakan antar individu yang lainnya. Nah, jadi bersikap baik kepada manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila, tepatnya itu pengamalan sila kedua Pancasila, yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Jadi, ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Jadi, kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang itu disebut pantomim, ya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang itu namanya adalah pantomim, ya, Nak. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Jadi, cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Jadi, dua orang temanmu itu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Di sini, ya, yang pertama, kaki lurus dengan lengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua, ini bisa dilihat dari gambar, posisi tubuh jongkok dengan jarak dua kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Jadi, anak-anak, ya, sebelum meloncat, pastikan jarak antara dua kaki itu cukup lebar. Selanjutnya, tubuh meleset ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Jadi loncatlah ke udara, ya, Nak. Sementara tangan terbuka ke atas seperti gambar yang ada di sini. Selanjutnya mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk seperti gambar ini, ya. Ini dia cara mendaratnya. Jadi ini adalah permainan lompat tali, ya, Nak. Jadi, alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat buat anak-anak. Dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.